Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya, gak terasa kita sudah masuk di bulan Oktober dan hari ini minggu pertama. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Karena itu, baiklah Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah juga mempersiapkan diri ya, supaya sungguh-sungguh apa yang kita lakukan pada hari ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ada makna di dalam diri kita setiap pribadi. Marilah kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Tuhan itu sungguh mengasihi kita dengan kasih yang tulus dan sempurna. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Sujud dan menyembah. Sungguh kasih-Mu mulia ya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan-Mu di Kalvari sungguh berharga. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tidak seperti cinta yang ada di dunia. Memberi lebih dari yang layak aku terima di hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kita boleh terus merasakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh mulia. Dia menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Haleluya. Oleh karena itu mari pada hari ini kita
Bapa sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ya Tuhan, Dari dalam lubuk aku datang sujud dan berterima kasih. dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang ditinggikan Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh dari dalam lubuk hatiku ya Tuhan, aku datang sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, sekali lagi bilang dari dalam lubuk hatiku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Bapa, ini setiap kami. Engkau tahu dan Engkau melihat setiap keadaan kami. Mohon kiranya Engkau menguduskan kami, menyucikan dan melayakkan kami, untuk kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami rindu, kami boleh mendapatkan lawatan-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu mendapatkan jamahan tangan-Mu bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kami datang dengan penuh sukacita, kami datang dengan sorak-sorai, membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang dengan penuh sukacita di hadapannya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Ya, datang pada Tuhan. datang pada Tuhan
Tuhan yuk. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Dialah Tuhan dan dialah Raja. Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Lagi katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Sekali lagi katakan. Umatnya bersuka. Haleluya. Haleluya. Sungguh hari ini hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan buat kita. Supaya kita bersuka cita dan menikmati Dia di dalam rumahnya. Haleluya. Katakan hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. oh sungguh hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Tuhan yang layak aku puji. Haleluya. Sangat Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, Ya, di pihak kita. besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Sungguh kita aman. Berlindung dalam naungannya. Dan Dia Allah ada di pihak kita. Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersama kita katakan besarlah Tuhan. Engkau layak dipuji. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang besar. Dia layak dipuji dan disembah. Dia Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya yang terbesar adalah ketika Dia menyerahkan dirinya untuk setiap kita. Mari dengan penuh sukacita dari hati yang tulus kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Kau berikan bagi aku. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Ya, Engkau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuh.
Engkau Tuhan yang senantiasa memberkatiku. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, syukurku bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa aku membalas kasih? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Dan aku mau menyembahmu Tuhan seumur hidupku. Kau Tuhan yang menyelamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah Yesus. Kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukurku bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa aku balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya ajak jemaat untuk kembali berdiri. Sungguh Tuhan Yesus, Dia satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Biarlah selalu ada ucapan syukur, pujian dan penyembahan terbaik dari hati kita untuk Dia. Terima kasih Tuhan. Di saat aku sakit, Engkau yang sembuhkan. Bahkan setiap hari dalam hidupku, Engkau setia untuk memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan syukurku bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
kita sembah Dia. Allah yang layak menerima pujian dan sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Allah yang mengasihi-Mu. Haleluya. Gloria rakala marashina ya ramo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Bawalah kami untuk makin melekat kepadamu. Kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau setiap hari. Menikmati Engkau dan Engkau pun menikmati kami. Tuhan, saat ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran-Mu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa merespon firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kami yang mendengarkannya. Kami semua berada di dalam naungan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Siap memperhatikan ke depan? Kita lihat apa yang ada di situ. Iya. Ada orang dan orang ini ternyata ada di dalam penjara. Tapi ada di dalam penjara kok orangnya kayak happy gitu ya. Hei, hore. Mengapa? Karena coba lihat pintunya tertutup atau terbuka? Pintunya terbuka. Karena pintunya terbuka artinya dia sudah dibebaskan, maka dia keluar. Saudara,
itu yang normal. Yang normal kayak gitu. Betul ya? Yang enggak normal kayak apa? Hore! Aku bebas! Hore, aku bebas, aku merdeka, aku tidak dipenjara lagi. Tapi dia di mana? Hore, aku bebas. Tapi enak di dalam sini, dapat jatah makan 3 kali sehari. Enak ya? Enak enggak? Enggak enak saudara. Tapi seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, sikapnya kayak begini. Gawat saudara. Padahal kita sudah bebas. Katakan, hei kamu bebas. Katakan sebelah kanan kirinya, kamu bebas. Beneran loh, enggak bohongan. Ya. Kok bisa bebas? Karena Yesus membebaskan kita. Amin. Salib Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Kita bukan lagi orang-orang yang terikat. Tuhan Yesus enggak bohong-bohongan saudara membebaskan kita. Kalau bohong-bohongan buat apa? Sampai dia harus mati disalib. Kemudian bangkit dari kematian. Kalau bukan sungguhan, ngapain? Tuhan Yesus disalib bukan sulapan. Kita baca Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 begini bunyinya. Jadi apabila anak itu, maksudnya Tuhan Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Enggak bohongan saudara. Benar-benar merdeka. Tancapkan ini dalam hati, dalam pikiran. Kita orang-orang merdeka, kita orang-orang bebas. Galatia 5 ayat 1. Perhatikan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, karena itu apa? Baca keras. Berdirilah teguh. Saudara yakin tidak saudara sudah bebas? Kalau saudara yakin betul, saudara teguh. Saudara tidak akan tergoda lagi. Saudara teguh di dalam Tuhan. Lalu, dan jangan mau lagi. Siapa yang sudah bebas mau diberi tangannya diikat lagi? Ya enggak ada yang mau lah. Ya kan? Kita pun demikian. Jangan kita mau diberi kuk lagi. Jangan kita mau dicap sebagai hamba lagi. Kita orang merdeka. Nah, kita merdeka, kita bebas. Dari apa? Ya. Yang pertama kita bebas dari dosa dan maut. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan
hukum maut. Kita bebas dari dosa dan maut, saudara. Salib Kristus membebaskan kita dari dosa. Kita masih terikat oleh dosa atau tidak? Seringkali kita masih suka tergoda. Padahal kita sudah bebas dari itu. Jangan mau lagi, saudara. Karena kita orang bebas. Ada orang ngakunya percaya Yesus. Tetapi masih khawatir. Nanti kalau aku mati kemana ya? Lu kok gak yakin? Aku masih banyak dosanya. Kebiasaan lamaku belum berubah. Loh, kenapa belum berubah? Kalau engkau sudah terima Yesus, engkau bertobat sungguh-sungguh, engkau bebas. Ini yang pertama. Kita harus pastikan kita orang bebas, saudara. Kita punya kuasa untuk menolak dosa. Ya. Lalu yang berikutnya, bebas dari apa? Bebas dari ketakutan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang apa? Kasih dan penguasaan diri. Ada kekuatan, ada kasih, ada penguasaan diri. Di dalam Alkitab terjemahan yang lebih lama ditulis ketertiban. Ya. Tetapi di sini dikatakan penguasaan diri. Ya, sama sebetulnya. Tetapi kita perhatikan penguasaan diri itu apa artinya? Banyak orang dikuasai oleh rasa takut. Ketika rasa takut menguasai, orang itu tidak bisa berbuat yang seharusnya dia perbuat. Berarti penguasaan dirinya enggak ada. Tuhan berikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Takut apa? Macam-macam. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Jangan mau lagi diikat oleh ketakutan. Terutama dalam hal tujuan kita dibebaskan. Kita dibebaskan supaya apa sih? Kita bebas untuk melayani. Tapi seringkali orang takut, enggak berani. Nanti kita lihat kenapa. Tetapi kita baca dulu Yohanes 14 ayat 12 berkata apa? Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, orang yang percaya Yesus, di sini dikatakan saudara akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar. Kita dibebaskan untuk melayani. Kita bebas melayani. Kita bebas melakukan pekerjaan Tuhan. Kita bebas memberitakan Injil. Kita bebas memberitakan firman Tuhan. Kita bebas bersaksi. Kita bebas menunjukkan kasih. Tetapi seringkali kita merasa tidak bebas. Ya. Satu ayat lagi, perhatikan.
Matius 28 ayat 18 sampai 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sebuah perintah yang sudah sering kita dengar, tetapi mungkin belum kita kerjakan dengan maksimal. Tetapi perhatikan ayat 18. Tuhan Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Yang pertama, Dia yang memberi kita perintah ini, Dia berkuasa, Dia berotoritas. Maka kita harus taat. Tetapi yang kedua, jangan lupa makna yang berikutnya. Kalau kita diberi perintah, kita pun diberi otoritas. Kuasa Tuhan Yesus di surga dan di bumi itu menyertai kita. Kita diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan itu. Maka jangan lagi kita punya berbagai macam alasan yang membuat kita tidak bisa melakukan tugas kita. Kita semua dipanggil untuk menghasilkan murid-murid bagi Tuhan Yesus. Kita semua dipanggil untuk menjadi berkat. Ini sekarang kita sudah di bulan Oktober. Di awal tahun Tuhan Yesus berikan kepada kita firman. Jadi berkat. Masih ingat ya? 5 roti 2 ikan. Sedikit tapi jadi berkat. Sudahkah kita melakukannya? Saudara, ketika saya belajar melakukannya, sedikit demi sedikit, Tuhan menyatakan berbagai hal yang ajaib. Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Mari lakukan. Dan ketika melangkah dan kita melihat pekerjaan Tuhan, saudara, itu kebahagiaan yang tidak terukur. Saudara. Tidak bisa diukur dengan uang, tidak dengan apapun. Ketika kita melihat karya Tuhan di hadapan kita. Jangan lewatkan kesempatan itu. Kita semua diberi kebebasan supaya kita melayani. Nah, seringkali kita itu suka mengurung diri. Sudah bebas tapi mengurung diri. Kita pasang pintu sendiri. Wong pintunya sudah dibuka, sudah enggak ada. Kita bikin-bikin sendiri. Saya akan sebutkan beberapa ya. Beberapa pintu yang sering dipasang. Yang pertama, ini kenyamanan. Sudah nyaman saya. Nyaman gimana nih maksudnya? Saya sudah jadi anak Tuhan, sudah bebas dari dosa dan maut. Surga punya saya, lo tenang. Merasa sudah cukup begitu saja. Sudah cukup aku jadi orang yang baik, hidupku aman, tentram. Enggak menyakiti orang lain, enggak mengganggu. Tidak jadi batu sandungan, baik gak? Baik. Minggu datang ibadah, ya jadi orang Kristen gini, minggu ke gereja. Sudah, apalagi datang doa malam. Tiap hari di rumah baca firman Tuhan enggak? Oh baca.
rutin dilakukan. Nyaman, tenang. Cukup. Saudara, itu belum cukup. Itu masih pintu pertama, saudara. Itu kayak kalau orang masuk tol, baru melewati gerbang tol itu. Kalau nggak jalan, ya nggak nyampe. Kita harus berani melangkah, melewati kenyamanan kita. Karena melayani orang, bersaksi orang seringkali membuat kita kurang nyaman rasanya. Ya. Waduh, nanti kok mau ngomong kok kok gak enak ya gitu. Mau bicara, mau bersaksi, waduh iya kalau nanti diterima, iya kalau tanggapannya baik, belum apa-apa sudah takut duluan. Mari kita belajar melewatinya, saudara. Karena kita orang bebas. Ya. Yang kedua, ini sering saya temui, merasa tidak layak. Ini aneh, saudara. Ini aneh. Siapa di sini adalah orang-orang kudus? Saya tanya. Siapa orang kudus? Loh, gak yakin. Siapa orang kudus? Loh, kudus atau tidak? Loh, bingung ya. Saya orang kudus. Asalnya dari Kudus, suka makan soto Kudus. Bukan itu. Firman Tuhan berkata saudara itu orang kudus. Karena kita dikuduskan oleh itu darah Yesus. Ketika Yesus mati menebus kita dari dosa, kita statusnya berubah. Ketika kita terima Dia, maka status kita adalah orang kudus. Karena kita sudah dikuduskan. Memang bukan karena kekuatan kita sendiri. Tetapi karena Tuhan Yesus. Terima itu dengan iman betul-betul. Seringkali orang juga masih berdosa terus karena ngomong apa? Biasalah kita manusia berdosa kok. Loh, sudah didebus Tuhan Yesus masih bilang saya manusia berdosa kok enggak apa-apa ya memang begini. Gimana sih? Enggak melayani, enggak mau bersaksi. Aku ini siapa? Aku masih orang berdosa kok. Loh, gimana toh? Tuhan Yesus sudah kuduskan, sudah layakkan. Kalau kita masih berkata, aku tidak layak, saudara menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saudara pakai alasan ini untuk tidak mau melayani. Memang kita tidak bisa melayakkan diri sendiri ya. Tapi ingat kita sudah terima anugerah, kita dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Hargai itu. Saya melihat suatu saat di depan sebuah gereja, saya sedang ngobrol dengan gembala di sana. Lalu ada seekor anjing, bersih, habis mandi. Habis mandi, dia ke pinggir jalan, gulung-gulung di tanah. Saudara, kita nggak mau begitu kan? Kita sudah dilayakkan Tuhan. Jangan kita stempel diri kita lagi, kita tidak layak. Tidak ada yang tidak layak. Karena saudara, anak-anak Tuhan. Kemudian apa lagi? Nah ini, saya belum mahir, belum pintar. Aduh nggak tahu mau ngomong apa.
Saudara, kalau nunggu pinter dulu, nggak akan pernah kita bersaksi. Siapa yang bisa berenang di sini? Siapa bisa berenang? Bisa, saya tanya. Dulu waktu belajar berenang, nyemplung apa enggak? Hah? Enggak ada kan yang waktu belajar berenang gurunya bilang gini, baca buku ini. Ini petunjuk cara berenang. Baca ya, hafalkan teorinya. Sebulan. Sudah bisa belum? Bingung. Kalau enggak nyemplung saudara, enggak bisa. Mau belajar nyetir. Les nyetir dikasih buku teori. Enggak lah. Didampingi sama gurunya, langsung praktek. Kalau belajar nyetir di belakang meja, sampai tua yang enggak nyetir, enggak bisa. Kita harus belajar sambil melakukan. Makin lama makin pintar. Makin lama makin ahli. Tapi harus mulai. Dan kita bisa bersaksi. Mulai dari hal yang paling sederhana. Bersaksi itu enggak usah ruwet-ruwet saudara. Kalau ruwet-ruwet, yang dengar malah pusing. Ya. Jadi mari kita mulai saja. Dengan cara yang gampang. Minimal saudara bisa mendoakan orang. Oh, lagi sakit. Sini saya doakan. Masa orang gak mau sih didoakan kalau lagi sakit? Kalau orang sedang kesusahan masa gak mau sih didoakan? Paling gampang itu saudara. Doakan. Lalu pintu apa lagi ini? Nah, ini juga lucu ini. Saya bukan orang yang diurapi. Hah? Saudara, saya jelaskan tentang urapan. Urapan itu apa? Pada zaman perjanjian lama, orang itu diurapi. Diurapi itu apa sih? Ya diurap. Ada minyak ya. Minyak itu dituangkan di atas kepalanya orang. Ya. Itu namanya diurapi. Itu tanda bahwa orang itu diberi sebuah tugas, sebuah misi. Dan dia diberi otoritas. Itulah namanya urapan. Kita diurapi atau tidak? Di zaman perjanjian baru, kita lebih luar biasa dari itu. Di zaman perjanjian lama orang yang diurapi, kemudian Roh Kudus diam di dalam orang itu, menaungi orang itu, sampai misinya selesai. Tetapi kita beda. Ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudusnya diberikan kepada kita juga. Dan kita sudah diberi perintah. Perintah yang tadi kita baca di Matius 28 itu bukan untuk orang-orang yang sudah 20 tahun jadi orang Kristen, bukan. Baru 1 detik jadi orang Kristen, ya itu perintahnya, terimalah. Maka urapan itu sudah ada pada kita. Enggak perlu lagi ditunggu-tunggu, enggak perlu lagi kita berkata, aku ini bukan orang yang diurapi Tuhan, enggak bisa aku. Jangan saudara.
Kalau kayak gitu nggak jalan-jalan, kita nggak akan pernah jadi berkat. Dan itu ada hubungannya dengan yang terakhir ini. Ini dia. Tidak memiliki karunia. Loh, karunia apa? Banyak orang berpikir, oh bersaksi itu buat yang diberi karunia khusus. Oh dia kalau doakan orang sakit ya langsung sembuh. Orang sudah sekarat langsung mencolot. Wah, apa begitu? Enggak saudara. Nanti kalau saudara baca ya di rumah boleh dibaca Matius 16. Ya. Ayat 15 dan seterusnya. Diberi apa? Diberi perintah dulu. Pergi beritakan Injil. Baru di bawahnya tanda-tanda ini akan menyertai. Banyak orang minta tandanya dulu, baru pergi. Loh, kan terbalik. Jangan kita balikkan posisinya ya. Seringkali tapi orang suka melihatnya begitu. Oh yang cocok melayani itu loh. Wih, dia kalau berdoa, selalu dapat penglihatan. Bernubuat. Loh, saudara, modalnya bersaksi bukan itu. Modalnya bersaksi, saudara punya pengalaman dengan Tuhan enggak sih? Saudara merasakan Tuhan Yesus nyata atau tidak sih? Itu cukup. Ceritakan, saksikan. Gak perlu aneh-aneh. Nanti segala itu yang ajaib, perbuatan Tuhan yang ajaib, mengikuti. Nah, kalau kita perhatikan semua ini semua ranahnya ada di mana sih? Perasaan atau pikiran. Betul ya? Cuman perasaan. Cuman pikiran kosong. Semua itu bukan kenyataan. Dan perasaan dan pikiran yang tidak benar ini harus diruntuhkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hari ini setiap pikiran yang menghalangi kita melangkah, melakukan tugas kita, tundukkan. Tundukkan di dalam nama Yesus. Tundukkan pada firman Tuhan. Supaya pintu-pintu penghalang itu runtuh. Saudara mau lakukan? Saudara, kalau kita lihat contoh di Alkitab ya. Kalau tadi yang saya sebutkan itu tadi itu penjara pura-pura saudara. Penjara yang kita buat-buat sendiri. Tapi contoh dalam firman Tuhan, orang yang dipenjara betulan seperti apa? Kisah Para Rasul 28 ayat 16 lalu 30 sampai 31. Ini tentang Paulus. Ceritanya waktu itu Paulus ditangkap, dibawa ke Roma, dia ditahan. Kemudian karena sebetulnya dia tidak terbukti bersalah, tetapi dia tetap ditahan. Maka Paulus itu dia harus sewa rumah, kontrak rumah untuk jadi penjaranya. Dia bayar sendiri untuk dia dikurung di situ. Ya,
Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi Paulus itu tahanan rumah, saudara. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Orang dikurung kok masih melayani ya? Bisa. Dimanapun. Kita semua tidak di penjara kan? Kita semua orang bebas. Dimanapun kita bisa lakukan. Ini contoh yang zaman sekarang. Orang ini namanya Torben. Dia seorang pelayan Tuhan, seorang penginjil. Dia di penjara lebih dari 400 hari, setahun lebih di Amerika. Di penjara tanpa alasan. Tuduhannya tuduhan gak jelas semua. Gak terbukti ya tetap hukumannya gak dicabut. Dibiarkan aja dia di penjara. Kalau saudara dibegitukan gimana? Dia menderita secara fisik maupun mental. Dia jadi kurus. Kayaknya gak ada yang di penjara jadi tambah gemuk. Secara mental juga bayangkan, rasa hatinya gimana? Marah gak sih? Gergeten gak? Frustrasi gak? Di penjara tanpa alasan. Sampai kapan gak tahu. Gimana itu? Sedih. Tidak bisa bertemu dengan istri dan anaknya. Tetapi dalam penjara, dia tetap bersaksi. Dia membaptis orang di penjara, saudara. Seorang pelayan Tuhan. Seorang anak Tuhan yang merdeka. Bahkan di dalam penjara pun dia tetap bebas melayani Tuhan. Yang penting saudara, jangan cuma ngomong saja, mari kita lakukan. Mari kita melangkah keluar. Kalau saudara memang mau melakukannya, ayo mulai. Bebaskan dirimu, bekerja di ladang Tuhan. Di mana itu, dimanapun saudara berada. Di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di lingkungan, sekitar rumah, di mana saja. Itulah ladang Tuhan buat kita. Banyak jiwa sedang menanti saudara. Di luar sana banyak jiwa sedang menanti. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya. Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, seberapa sering kita sebetulnya dalam hati itu sudah punya perasaan, kayaknya aku harus melakukan sesuatu ini. Aku harus bicara dengan orang ini. Aku harus menolong tetanggaku ini. Tetapi kita ragu-ragu, iya enggak. Dorongan dalam hati ada. Mau melakukan, mikir macam-macam. Akhirnya enggak jalan-jalan.
Ayo kita niru Paulus. Begitu kita merasakan panggilan Tuhan, segera cari kesempatan. Segera lakukan. Jangan sampai kesempatannya lewat. Karena banyak jiwa sedang menanti. Di sini, di negara kita sendiri, ini saya sebutkan ada nama suku, suku Penesak dari Sumatera Selatan. Sumatera jauh enggak? Dekat kok, masih tetangga. Sebelah kirinya Jawa kan, kita di Jawa, tetangga. Datanya berapa orang percaya di sana? Nah, berapa? Telur. Gak ada. Yang agak dekat. Tahu di mana itu? Ya, suku Kangean. Ini subsukunya orang Madura. Ayo tebak-tebakan, di sana ada berapa orang percaya dari suku itu? Kira-kira berapa? Ini. Cuman ada satu. Yang lebih dekat lagi ya. Tahu? Suku ini? Tahu ya? Dekat loh, dekat banget tetangga kita. Siapa yang suka mengunjungi daerahnya? Ke Gunung Bromo, Arjuno. Sudah pernah ke sana? Ya, di sana tetapi orang percaya masih kurang dari 500 jiwa. Masih banyak yang belum kenal Yesus. Lah, kalau di sekitar kita sendiri, lingkungan kita sendiri, berapa yang belum kenal Yesus? Dan berapa orang yang butuh saudara untuk menyampaikan berita sukacita? Mari kita lakukan saudara. Mari kita lakukan. Dan kita mulai sekarang dengan apa? Dengan doa. Tapi bukan doa sekedar doa formalitas. Doa sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan para murid dalam Kisah Para Rasul. Ketika mereka ditekan, mereka diancam dan dilarang. Jangan lagi beritakan Injil tentang Yesus Kristus. Doa mereka apa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu, baca rame-rame, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita lakukan saudara. Mari kita berdoa. Sekarang, mari kita satukan hati. Kita berseru kepada Tuhan. Mau ya? Mari kita berseru, kita berdoa. Kalau saudara selama ini masih takut melangkah, bilang, Tuhan tolong aku untuk berani, beri aku keberanian. Kalau engkau merasa engkau masih dihalangi oleh dosa yang mengikat, berdoa minta pada Tuhan saat ini. Tuhan bebaskan aku sungguh-sungguh sekarang. Aku mau bertobat.
Mari kita yang sungguh-sungguh mau. Yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Mau bersaksi, mau jadi berkat. Mari bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Keluarkan suara saudara kita berseru berdoa kepada Tuhan. Bapa, tolong kami sungguh-sungguh jadi pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami melangkah. Tolong kami berbuah. Taruhlah firman-Mu dalam mulut kami. Kaya nama Bapa. Bapa, jangan biarkan kami tetap dalam keadaan kami yang berdiam diri. Bapa, bawa kami keluar. Bapa, tuntun kami untuk bertemu dengan orang-orang yang perlu Engkau. Dan tolong kami melakukan firman-Mu, kami bersaksi, berkati Tuhan. Sesuai janji-Mu kami percaya Engkau meneguhkan kesaksian kami. Ketika tangan kami ditumpangkan atas orang sakit, orang itu sembuh. Segala kuasa jahat kami usir dalam nama Yesus. Biar ini sungguh terjadi Tuhan. Bapa, berkatilah sungguh anak-anak-Mu. Biar mulai hari ini kami semua akan melihat kedahsyatan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami akan melihat bahwa Engkau nyata bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan meteraikan dengan kesaksian, peringatan akan korban Kristus lewat perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang sedang ikuti ibadah bersama dengan kami, silakan mempersiapkan roti dan anggur saudara. Pada hari ini perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Yohanes Haryono. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang sudah diberikan bagi kita supaya kita benar-benar melakukannya. Kita ingat sebuah pujian yang berkata, pimpinlah niat hamba. Ada niat di dalam diri kita untuk membawa satu orang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita ingat ada orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Engkau dan aku adalah tangan-tangannya Tuhan Yesus yang diulurkan buat mereka. Perjamuan kudus, silakan Bapak Gembala. Mari
Haleluya. Puji Tuhan. Bulan demi bulan Tuhan Yesus menyertai kita. Dia selalu mengingatkan kita bahwa Dia telah tersalib, mati bagi kita. Sungguh, Dia sudah pernah mati bagi kita. Dan pada hari yang ketiga, Dia telah bangkit juga untuk kita. Pada hari ini, Dia tak ke depan. Yesus disalib. Pada malam sebelum Dia salib, Dia bersama para murid makan perjamuan suci. Dia ambilnya roti, dipecah-pecahkannya, lalu diberikan sambil berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Jangan dipecah-pecahkan karena kamu. Setelah makan, diambil cawan, dan Dia berkata, inilah darahku sebagai pengampunan dosa. Segala dosa-dosamu disucikan karena darah Yesus. Maka pagi ini siapkan roti dan anggur saudara. Siapkan. Lalu bangkit berdiri. Berdiri.
dia, sembahlah dia. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuduskan nama. Makanlah. Angkat tinggi anggurmu, sembah dia, pujilah namanya. Haleluya. Minumlah terlebih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka ku tinggikan Sampai bertemu dengan Bapa dan tetap ku menyaksikannya sampai digantikan mahkota. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Sungguh aku akan tetap pegang salibnya. Sampai digantikan mahkota. Bapak, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah hidup kami pun boleh menyatu di dalam karya bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, banyak orang yang membutuhkan Engkau, maka biarlah hidup kami menjadi hidup yang membawa berkat keselamatan bagi mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita boleh membawa persembahan bagi Tuhan. Silakan Kakak Ade berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik saat ini kami boleh mempersembahkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami memberi persembahan dengan hati yang penuh sukacita di
memberkati setiap saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu sampai pada hari ini, baik itu ulang tahun sendiri maupun ulang tahun pasangan, artinya anniversary, wedding anniversary. Mari silakan berdiri di tempat saudara, kami akan berdoa untukmu. Dan nanti Kak Linda akan berdoa. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mama berdiri dong, Ma. Spesial deh ya. Oke, Kak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebagai keluarga Allah di tempat ini. Kami bersama-sama bersyukur buat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudari kami ini yang luar biasa hidup di dalam Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Kau berkati. Dan biarlah Tuhan perjalanan hidup mereka bersama Tuhan Yesus menjadi kesaksian bagi kehidupan mereka dan membawa saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam tangan Tuhan Yesus, dan biarlah mereka semakin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada pernikahan mereka. Tuhan, Kau yang melihat kesungguhan hati mereka, keluarga mereka. Tuhan, Kau yang melihat, Engkau Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah ya Bapa, keluarga ini menjadi keluarga yang cinta akan Tuhan, yang hidupnya selalu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada hari ini. Di akhir tahun ini ada 3 agenda kita yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yaitu pada tanggal 3 November 2024 akan hadir dalam ibadah Blessing Revival seorang mantan preman yang diubahkan menjadi hamba Tuhan. Kalau dulunya preman, sekarang dia jadi seorang yang membaptis preman. Luar biasa ya. Ayo kita ajak banyak orang untuk kita boleh bersama-sama mendengar kesaksiannya. Kesaksiannya sungguh memberkati banyak orang ya. Lalu yang kedua yang akan kita laksanakan bersama-sama juga adalah Sabtu tanggal 30 November seperti yang sudah tertera di depan, akan ada baksos dalam bentuk medical check up bekerja sama dengan Lab Pacar Surabaya. Mohon jemaat untuk share ke banyak orang, kita boleh menjadi berkat ya bagi mereka yang membutuhkan. Diharapkan melalui acara ini mereka boleh melihat karya Tuhan di tempat ini juga. Lalu yang ketiga, Natal hampir tiba. Tiap tahun kita merayakan Natal. Nah, mari pada tahun ini saya ajak kita untuk punya target ya, membawa berita Natal kepada banyak orang. Tiap orang harus tahu siapa Yesus ya. Biarlah ini ada di dalam diri kita sehingga kita boleh tergerak untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, itu agenda 3 agenda kita di akhir tahun ini. Ya, mohon supaya jemaat mendoakannya agar semuanya dapat dilakukan dan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, pada hari Sabtu ini ya, Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, ibadah pemuda akan dimulai pada pukul 17.00. Mohon papa mama, opa oma, adik-adik untuk memberitahukan kakak-kakak pemuda ya, agar mereka bisa terlibat di dalam acara ini. Ya, sudah ya itu? Dan ada temanya sudahan. Nah yang paling akhir setelah ibadah ini selesai, jangan pulang dulu ya, kita tetap berada di dalam ruangan. Demikian pengumuman hari ini, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus dalam hidup kita, setiap hari kita perlu Dia. Angkat tanganmu dan kau bisa bilang sama Tuhan,
Ku perlu Yesus dalam hidupku. Ku perlu Yesus setiap hari. Di senang dan duka ku perlu Dia. Ku perlu Yesus selamanya. Sekali lagi dengan imanmu. Perlu Yesus dalam hidupku. Ku perlu Yesus setiap hari. Di senang dan duka ku perlu Dia. Ku perlu Yesus selamanya. Ku perlu Yesus selamanya. Bapa, di akhir daripada ibadah kami pada hari ini, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu. Memberkati setiap orang yang beribadah bersama-sama dengan kami lewat streaming. Engkau melihat dan Engkau tahu siapa mereka, apa yang mereka gumulkan dalam hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menjadi jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Engkau adalah Allah sumber kehidupan. Maka biarlah kiranya kehidupan di dalam Kristus dinyatakan di dalam hidup setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita jalan terus bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Yesus manis, ya selalu manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, jalan bersama Yesus. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya, bilang kamu manis loh. Kamu manis loh kalau jalan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, tadi saya bilang jangan ada yang keluar dari dalam ruangan dan kami minta Mama untuk berada di depan. Happy birthday.